Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Susilawati. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, jurusan Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris Matematika. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan materi bangun ruang tabung, khususnya pada materi luas permukaan tabung. Nah, jika kita sudah tahu bentuk tabung itu seperti apa, maka kita akan banyak sekali menemui bentuk-bentuk tabung dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam kehidupan sehari-hari bentuk tabung yaitu contohnya gelas, toples yang berbentuk tabung, lalu kaleng sarden, kaleng susu, dan masih banyak yang lainnya. Baiklah, sebelum kita masuk ke luas permukaan tabung, kita akan sedikit membahas unsur-unsur tabung. Jadi, tabung itu bentuknya seperti ini, dan ketika dibuka atau dibelah, maka akan kita lihat bagian-bagian yang terdiri dari tutup dan alasnya adalah lingkaran serta selimutnya adalah persegi panjang. Nah, di sini saya sudah tuliskan unsur-unsur tabung. Yang pertama itu ada diameter. Jadi diameter itu adalah garis lurus yang melintasi titik pusat. Jadi diameter ini adanya pada lingkaran. Yang kedua, jari-jari. Nah, jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Sama seperti diameter, jari-jari itu adanya pada lingkaran, yaitu di alas dan tutup tabung. Yang ketiga itu tinggi tabung. Tinggi tabung itu adalah lebar dari selimut tabung. Jadi tinggi tabung itu di sini atau di sini, itu tingginya. Yang keempat itu sisi lengkung atau selimut tabung. Nah, sisi lengkung atau selimut tabung ini adalah selimutnya itu sendiri yang berbentuk lengkung. Yang ketika dibuka ia adalah berbentuk persegi panjang. Nah, yang terakhir itu adalah tutup dan alas dari tabung. Tutup dan alasnya dari tabung yaitu sama berbentuk lingkaran. Jadi, tabung itu sama saja seperti prisma yang atas dan bawahnya berbentuk sama. Selanjutnya, kita akan membahas luas permukaan tabung. Jadi, untuk mencari luas permukaan tabung, kita perlu menghitung luas bagian-bagian dari tabung itu sendiri, kemudian menjumlahkan semuanya. Nah, itu disebut dengan menghitung luas permukaan. Maka kita bisa mencari rumus luas permukaan tabung dengan cara menjumlahkan semua luas dari bagian-bagian tabung yang LP sama dengan luas selimut tabung ditambah luas alas, kemudian ditambah lagi luas tutup. LP itu luas permukaan ya. Oke. Luas selimut tabung. Selimutnya tadi adalah berbentuk persegi panjang. Nah, untuk rumus luas persegi panjang apa? Rumusnya adalah panjang kali lebar ditambah luas alas. Nah, luas alasnya itu berbentuk lingkaran. Untuk mencari luas lingkaran, rumusnya adalah V R kuadrat. Luas tutupnya sama seperti alas, V R kuadrat. Selanjutnya, panjang kali lebar. Nah, kita lihat lagi di sini. Ini panjangnya adalah keliling dari lingkaran, sedangkan L-nya adalah sama dengan T. Maka bisa kita tulis panjangnya menjadi
2 VR dikali T ditambah, karena di sini sama VR kuadrat dan VR kuadrat, maka bisa kita tulis 2 VR kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini, maka bisa kita jadikan 2 VR dalam kurung T plus R. Jadi kita sudah temukan rumus luas permukaan tabung. Tapi untuk mengerjakan soal, kita perlu menganalisa dahulu seperti apa bentuk soalnya. Mungkin saja yang ditanya nanti jika tabungnya terbuka atau bagaimana. Kita harus menyesuaikan rumus dengan soalnya. Dan untuk keterangannya, ini disebut dengan V. V itu adalah nilainya 22/7 atau 3,14. Nah, kapan dia digunakan 22/7 atau 3,14? Yaitu ketika R-nya kelipatan 7, maka kita gunakan 22/7. Sedangkan selain dari kelipatan 7, kita gunakan 3,14. Dan yang kedua itu adalah R. R itu adalah jari-jari. Dan T itu adalah tinggi. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal, yaitu sebuah celengan berbentuk tabung memiliki jari-jari 7 cm dan tinggi 10 cm. Maka hitunglah luas permukaan celengan tersebut. Maka di sini kita buat diketahuinya dulu. Yang pertama diketahui adalah R atau jari-jari, yaitu 7 cm, dan tingginya 10 cm. Lalu yang ditanya adalah luas permukaan dari celengan tersebut. Maka kita bisa menggunakan rumus daripada luas permukaan tabung. LP sama dengan 2 VR T ditambah R. Kenapa kita bisa menggunakan rumus ini? Karena di sini diketahui bahwa berbentuk tabung dan memiliki jari-jari 7 cm dan tinggi 10 cm. Tidak dikatakan bahwa tabung itu terbuka atau bagaimana, berarti dia tabung tertutup. Maka kita gunakan rumus yang ini, 2. Lalu V-nya, karena R-nya di sini adalah 7, maka kita memakai V 22/7 dikali R7, T-nya 10 ditambah 7. Karena di sini sama-sama 7, bisa kita coret. Dan 2 dikali 22 adalah 44, dikali 10 ditambah 7 adalah 17. Maka hasilnya adalah 748 cm persegi. Nah, di sini kita bisa lihat contoh soal yang kedua. Soalnya yaitu sebuah makanan cepat saji dikemas dalam kaleng berbentuk tabung dan memiliki jari-jari 16 cm dan tinggi 13 cm. Hitunglah luas permukaan kemasan tersebut setelah tutupnya dibuka. Setelah tutupnya dibuka ya. Di sini kita buat dulu diketahui. Berarti diketahuinya adalah
jari-jarinya R, jari-jarinya 6 cm dan tingginya 13 cm. Kemudian yang ditanya adalah luas permukaan kemasan tersebut setelah tutupnya dibuka. Karena kemasannya adalah berbentuk tabung, maka berarti luas permukaan tabung tanpa tutup karena tutupnya dibuka. Tanpa tutup. Oke, berarti rumusnya berbeda dengan rumus yang soal sebelumnya, karena soal yang tadi tidak dikatakan tanpa tutup, sedangkan yang ini adalah tanpa tutup. Oke. Nah, ini dari rumus untuk soal yang sebelumnya. Nah, berarti kalau tanpa tutup kita bisa memakai rumus LP sama dengan, karena luas permukaan itu menjumlahkan semua bagian-bagiannya, berarti luas selimut tabung ditambah luas alas. Luas selimut tabung ditambah luas alas saja tanpa tutup. Luas selimut tabung rumusnya adalah 2VR dikali T, dan luas alasnya adalah VR kuadrat. Nah, seperti ini saja. Langsung aja kita masukkan yang diketahui ke dalam rumus. 2, V-nya kita gunakan 3,14 karena R-nya adalah 6 dan bukan kelipatan 7, maka kita gunakan 1. R-nya 6 dikali 13 ditambah 3,14 dikali R 6 kuadrat. 2 dikali 3,14 dikali 6 adalah 37,68 dikali 13 ditambah 3,14 dikali 36 sama dengan 37,68 dikali 13 489,84 ditambah 3,14 dikali 36 113,04. Maka kita jumlahkan, didapatlah 602,88 cm persegi. Maka luas permukaan kemasan setelah tutupnya dibuka adalah 602,88 cm persegi. Nah, itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf jika dalam video ini terdapat banyak kekurangan karena diri saya di sini masih dalam proses pembelajaran. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.